One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani semua, kembali lagi di podcast Suara Tani Muda, tempat obrolan seru dan inspiratif seputar dunia pertanian masa kini. Bersama saya Yunisa Dewi, mahasiswa penyuluhan pertanian Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Hari ini kita bakal membahas topik yang lebih penting dan keren banget loh, yaitu integrative farming atau pertanian terpadu. Buat kalian yang masih asing, tenang aja. Di sini kita bakal kupas tuntas mulai dari pengertian, manfaat, tantangan, serta peran kita sebagai mahasiswa penyuluh pertanian. Di sini saya sudah bersama dua orang rekan saya. Dipersilakan kepada Gita terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Karyana, mahasiswa tingkat 1 Program Studi Penyuluhan Pertanian Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Sistem pertanian terpadu ini keren banget loh. Bayangin aja, dalam satu lahan kita bisa menanam sayuran, memelihara ikan hingga ternak. Selain hemat biaya, juga minim limbah dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Bang Habib. Gimana sih menurut Abang apa itu integrative farming? Baiklah. Halo Sobat Tani semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Habibillah. Saya mahasiswa penyuluhan pertanian tingkat 2 Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Dan yang paling penting nih, sistem integrated farming ini merupakan sistem pertanian yang berkelanjutan yang ramah lingkungan dan cocok banget untuk kita para petani muda ini. Jadi pada kesempatan kali ini yuk kita gali bareng-bareng gimana sih sistem integrated farming ini menjadi pertanian masa depan di Indonesia. Tadi kita udah bahas sekilas tentang integrative farming. Nah sekarang aku penasaran nih, apa sih manfaat nyatanya bagi petani dan lingkungan? Bayangin aja nih, dalam satu lahan pertanian kita bisa menanam sayur, memelihara ikan, dan ternak. Ini semua saling terhubung, seperti limbah dari kotoran hewan bisa kita jadikan sebagai pupuk, air dari kolam bisa menyuburkan tanaman. Ini nggak hanya soal hemat biaya, tetapi juga efisien dan ramah lingkungan. Oh iya. Tapi nggak cuma itu loh. Dengan menerapkan sistem integrative farming ini, petani bisa menghasilkan penghasilan yang jauh lebih besar dong. Karena dengan adanya lahan pertaniannya, dengan ada lahan perikanan dan peternakannya, jadi petani itu bisa lebih mendapatkan cuan-cuan yang lebih berlimpah kan? Wah keren ya, tapi pasti nggak mudah nerapinnya. Menurut kalian apa sih tantangan terbesarnya? Nah, menurut aku nih, tantangan yang paling besar itu adalah pengetahuan, di mana sekarang para petani masih belum terbiasa dengan sistem pertanian yang kompleks, di mana mereka masih harus perlu belajar cara mengatur alurnya, agar sistem pertanian dan komponen-komponennya bisa saling mendukung. Oke, setelah tahu manfaat dan tantangannya, sekarang kita bahas apa sih langkah awal yang perlu kita ambil, terutama sebagai mahasiswa penyuluh pertanian. Menurutku kita bisa mulai dari hal kecil tetapi konsisten, misalnya seperti mengadakan pelatihan kepada masyarakat, mengajarkan para petani muda tentang integrative farming. Betul, kita bisa ajak komunitas kampus untuk bikin lahan edukasi. Tidak hanya sebagai contoh, tetapi kita bisa bekerja sama mungkin dengan prodi-prodi lain gitu. Kita bisa mengajak teman-teman dari prodi peternakan dan teman-teman dari prodi pertanian untuk membuat sistem integrative farming ini. Wah menarik, jadi kampus bisa jadi laboratorium nyata ya, dan peran kita sebagai mahasiswa bukan hanya menulis laporan tetapi juga menciptakan perubahan di lingkungan. Iya, kita bisa memanfaatkan teknologi juga, seperti kita membuat konten edukatif vlog pertanian. Sosialisasi ini juga penting, apalagi di generasi muda sekarang yang mulai melek digital. Dan jangan lupa nih, kita ajak juga masyarakat kita yang ada di sekitar sini. Kita mengajak masyarakat untuk menerapkan sistem integrative farming ini, karena sistem ini sangat mudah loh. Hanya bisa dilakukan di perkarangan rumah, bisa dilakukan di lahan sempit, di sekolah. Jadi mari kita ajak untuk yang ada di lingkungan terdekat. Jadi intinya perubahan itu bisa dimulai dari langkah kecil asal dilakukan bersama dan berkelanjutan. Persis, karena kita ini mahasiswa penyuluh. Kalau bukan kita, siapa lagi dong? Karena kita merupakan calon penyuluh, bukan calon pengamat. Wah, obrolan kita hari ini bikin semangat ya. Ternyata integrative farming itu bukan cuma teknik pertanian, tetapi soal masa depan yang mandiri.
Dan kita sebagai mahasiswa penyuluhan pertanian punya peran penting. Nggak harus nunggu lulus dulu kok, kita bisa mulai dari sekarang, dari hal kecil dan aksi kecil di lingkungan sekitar kita. Dan ingat, pertanian itu bukan dunia yang kuno dan ataupun ketinggalan zaman loh. Karena dengan adanya pendekatan atau pertanian yang modern seperti saat ini, pertanian itu jadi lebih mudah, lebih kreatif, dan tentunya lebih inovatif dan berkelanjutan. Yuk kita jadi bagian dari perubahan, mulai dari belajar, berbagi, dan bergerak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Salam Tani Muda, mahasiswa penyuluhan pertanian Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi.